Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Meiza Anissa. Di sini kita akan memulai perkuliahan pertama kita berkaitan tentang fisioterapi ergonomi. Sebelumnya kita awali dulu perkuliahan pertama kita ini dengan membaca doa. Baca doa dipersilahkan. Cukup? Baik. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Di topik pertama kita di sini kita awali dulu dengan yang namanya pengantar. Karena untuk perkenalan ya teman-teman, pengantar ergonomi ini penting karena berkaitan tentang pentingnya ergonomi dan K3 dalam dunia kerja. Terkhusus lagi bagi kita sebagai seorang fisioterapi, di mana nanti akan ada kaitannya antara hubungan dengan ergonomi, produktivitas, dan juga kesehatan. Nah, ketika sudah ada hubungan di antara ketiganya, maka kita sebagai fisioterapi memiliki peran yang penting terutama dalam pencegahan cedera. Nah, di sini kita akan membahas berkaitan tentang definisi dan ruang lingkup dari ergonomi. Diharapkan teman-teman semua bisa tahu apa sih ergonomi tersebut. Ergonomi adalah ilmu yang menyesuaikan antara pekerjaan, alat, dan lingkungan kerja, di mana ketiganya itu akan berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, sehingga yang menyesuaikan adalah peralatan ke manusianya. Hal tersebut nantinya akan tercipta efisiensi, kemudian kenyamanan, keamanan, dan juga kesehatan dalam jangka yang panjang. Nah, dari definisi tersebut, maka kita akan mendapatkan ruang lingkup ergonomi. Ruang lingkupnya yaitu ada 3. Yang pertama adalah tas. Tas itu adalah berkaitan tentang pekerjaan. Apa yang dikerjakan oleh pekerja. Misalnya bekerjanya di depan komputer atau di depan laptop. Nah, itu adalah tasnya. Yang kedua adalah organisasi. Organisasi berkaitan tentang waktu kerja. Kemudian waktu istirahat, setelah itu jam pulang. Lalu ada yang namanya misal shift kerja, yaitu shift pagi, siang, atau malam. Setelah itu organisasi juga berkaitan tentang bagaimana komunikasi antar sesama dengan atasan atau juga dengan bawahannya. Lalu organisasi juga berkaitan tentang misalnya adalah sistem gaji di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat kerja, itu masuk dalam lingkup organisasi. Baik, kemudian ada yang ketiga adalah environment atau lingkungan. Nah, lingkungan ini berkaitan tentang pencahayaan, kemudian ada lagi kebisingan, setelah itu suhu atau udara, lalu apakah ada debu atau tidak di tempat kerjanya. Nah, itu adalah ketiga ruang lingkup. Baik, saya ulang ya. Ada tas, organisasi, dan juga environment. Ketiga-tiganya tersebut ini memiliki sebuah fungsi ataupun peran. Yang pertama adalah menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dari si pekerja. Kemudian yang kedua, mencegah kelelahan dan cedera akibat dari bekerja. Lalu yang ketiga, nah ini yang penting, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Karena goal kita ketika kita bekerja seharian, misalnya selama 8 jam bekerja, goalnya adalah ingin produktif. Selain produktif bagi pekerja, maka produktivitas tersebut juga bagi tempat kerjanya. Lalu yang keempat adalah menjamin keselamatan dan kesehatan pada pekerja. Serta yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah berkaitan tentang tujuan dan manfaat ergonomi dalam konteks kerja. Nah, terutama bagi kita sebagai seorang fisioterapi, ada beberapa manfaat yang mungkin bisa kita catat. Yang pertama adalah bagi pekerja. Manfaat ergonomi di sini bagi seorang pekerja yaitu mengurangi adanya rasa sakit, kelelahan, dan juga stres kerja. Karena kalau misalnya kita bekerja dengan beban kerja yang sangat tinggi, maka yang terjadi bagi pekerja adalah stresnya. Oke, maka dibutuhkan sekali peran ergonomi di sini. Kemudian yang kedua adalah menjaga kesehatan otot, tulang, sendi, serta fungsi kognitif. Jadi
dibiasakan setiap seminggu sekali, rekan-rekan semua, mari kita untuk berolahraga supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Lalu yang ketiga yaitu memberikan kenyamanan. Nah, kalau sudah nyaman, maka kita nantinya pada saat bekerja memiliki motivasi kerja yang akan meningkat. Lalu ada lagi meningkatkan keselamatan kerja. Nah, itu adalah manfaat bagi pekerja. Kemudian ada manfaat juga bagi perusahaan atau bagi organisasi, yaitu produktivitas. Nah, karena yang diharapkan bagi perusahaan adalah produktivitas dan kualitas hasil kerjanya, yaitu ada peningkatan. Kemudian yang kedua, mengurangi tingkat absensi dan turnover bagi karyawan. Sehingga diharapkan karyawan tersebut tidak ada bolos di setiap minggunya atau di setiap bulannya. Lalu yang ketiga yaitu menghemat biaya kesehatan dan kompensasi kecelakaan akibat kecelakaan kerja. Kemudian ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas bagi karyawan. Kemudian dari manfaat tersebut maka kita menemukan tujuan dari ergonomi. Nah, tujuan ergonomi yaitu meningkatkan kenyamanan kerja, mengurangi kelelahan fisik dan mental, menciptakan posisi kerja yang alami, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Bagi fisioterapi ini juga penting, yaitu mencegah cedera muskuloskeletal pada pekerja, lalu mengurangi resiko kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah efisiensi biaya perusahaan, serta mengurangi absensi karena kecelakaan kerja. Ini yang poin penting bagi kita fisioterapi dalam ergonomi dan K3. Ketika fisioterapi terjun langsung ke dunia perusahaan, yaitu kalau kita melihat dari segi K3, kesehatan keselamatan kerja, fisioterapi memiliki kontribusi dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja melalui pencegahan akibat kerja dan juga cedera akibat kerja. Sedangkan kalau dari lingkup ergonomi, fisioterapi menilai postur kerja, aktivitas fisik, serta melihat rekomendasi untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dari tubuh manusia. Oke, baik rekan-rekan semua, ini adalah daftar pustakanya, referensi yang bisa teman-teman pelajari. Ini adalah rekomendasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya untuk mencari keilmuan yang lebih bisa diperdalam. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.